saat kami sedang tidak punya satupun alasan untuk bisa percaya oleh karena apa yang sedang terjadi dan kami alami dalam hidup kami. Sebab kami percaya pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat. Tepat pada waktunya Engkau menjadikan segala sesuatunya indah. Terima kasih Bapa. Kalau malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, seberapa kami yang ada, siapapun kami yang ada, kami percaya setiap kami adalah orang-orang yang Engkau tentukan untuk ada di tempat ini. Tidak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup orang percaya. Tangan-Mu membawa kami datang di tempat ini. Ketika tangan-Mu membawa kami datang di tempat ini, kami percaya Engkau sedang punya perkara dengan setiap kami. Itu sebabnya kami mau rendahkan hati kami. Berbicaralah, tegur, ajar kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom. Beberapa waktu yang lalu saya baru pulang bawa tur ke Israel. Setelah beberapa kali saya bawa tur ke Israel, Bapak Ibu Saudara, kali ini saya baru sadar, sekalipun namanya Danau Galilea, danau, tapi besar dan ombaknya betul-betul luar biasa. Sebab pada waktu kami tiba di sana, cuacanya buruk sekali, hujan keras, angin kencang dan ombaknya besar. Jadi saat itu kami tidak diizinkan naik perahu di atas danau itu. Karena tidak diizinkan naik perahu di atas danau itu, di tepi danau itu saya menenung Bapak Ibu Saudara. Dan saat itu saya diingatkan akan dua kejadian dahsyat yang pernah terjadi di danau itu. Tapi sayangnya, dua kejadian dahsyat itu, dua-duanya menggambarkan tentang ketakutan. Kejadian yang pertama, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan muridnya di dalam perahu, tapi dia tertidur. Lalu angin sakal mengombang-ambingkan perahu itu, sehingga membuat murid-muridnya begitu ketakutan sampai mereka pikir mereka akan binasa. Padahal Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Kejadian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Tapi pada waktu yang tepat Tuhan Yesus itu datang. Namun kedatangan Tuhan Yesus dengan cara yang dramatis itu ternyata tidak membuat murid-muridnya tenang, bahkan justru membuat mereka semakin ketakutan. Saya akan bacakan firman Tuhan ya dari Matius 14, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-22 sampai ke-33. Judul dari perikop ini, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Ya Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus itu bergaul karib dengan Tuhan. Mereka jalan bersama, makan bersama, bahkan di hadapan mata kepala mereka sendiri, mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin murid-muridnya bisa tidak mengenali Tuhan?
Jadi ternyata badai dalam hidup ini bisa mengaburkan pandangan kita ke kehadiran Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenapa tadi Petrus bisa jalan di atas air? Tapi kenapa kemudian Petrus yang sama dia tenggelam? Firman Tuhan mencatat, ketika Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, lalu apa yang dia lakukan? Dia keluar dari perahunya dan dia juga berjalan di atas air. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus menunjukkan pandangannya kepada Tuhan, maka dia melakukan perkara-perkara yang besar. Namun ketika Petrus mulai mengalihkan pandangannya daripada Tuhan, dia mulai melihat apa yang terjadi di sekelilingnya, angin sakal, air yang bergejolak di bawahnya, maka seluruh pemandangan itu membuat Petrusnya tenggelam. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita hanya melihat apa yang tengah terjadi dengan dunia ini, kalau hari-hari ini kita cuma lihat persoalan masalah yang ada dalam hidup kita, maka percayalah, kita juga pasti akan tenggelam dalam samudera kehidupan kita ini. Itu sebabnya saat ini saya mau ajak kita ubah cara pandang kita. Jangan terus pandang persoalan dan masalah. Amin. Sebab kalau hanya itu yang terus kita tandangi, Bapak Ibu Saudara, maka semakin lama itu akan menjadi semakin besar, lalu menutupi kebesaran Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya ubah cara pandang kita. Jangan terus pandang persoalan dan masalah, tapi pandang kepada Allah kita, maka kita akan mendapati kita punya Allah yang jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dalam hidup ini bukan masalah persoalan sebesar apa yang tengah ada di hadapan kita hari ini. Bukan masalah persoalan seberat apa yang tengah menekan hidup kita hari ini. Namun yang menjadi masalah dalam hidup ini adalah ada di tangan siapa hidup kita. Sebab ketika kita meletakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka kita dapat berkata apa saja boleh terjadi dalam hidup ini, namun sungguh hanya dekat Tuhan kita merasakan hatiku berada dekatmu.
wanita Sirofenisia, anaknya kerasukan setan. Lalu dia berseru kepada Tuhan minta tolong untuk melepaskan anaknya dari kuasa jahat. Namun sayangnya Tuhan Yesus tidak mempedulikan. Wanita ini tidak putus asa. Dia terus berteriak-teriak meminta pertolongan dari Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus menyuruh dia untuk diam. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku hanya diutus bagi domba-domba yang hilang di Israel." Namun wanita ini tidak pernah mau menyerah, Bapak Ibu Saudara. Dia datang lebih mendekat lagi, dia tersungkur, dia menyembah. Tuhan Yesus tetap tidak bergeming. Bahkan Tuhan Yesus merendahkan wanita ini dengan berkata, "Biarkan anak-anak makan sampai kenyang terlebih dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing." Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita yang ada di dalam situasi wanita itu. Tapi hebatnya wanita ini, dia justru lebih merendahkan dirinya lagi di hadapan Tuhan. Dengan menjawab, "Tuhan, benar Tuhan." Tetapi anjing di kolong meja juga memakan remah-remah yang jatuh dari atas meja. Wanita ini lulus ujian imannya, dan Tuhan Yesus memuji ketangguhan wanita ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Oleh karena kata-katamu itu, sekarang pulanglah, sebab anakmu sudah dilepaskan." Bapak Ibu Saudara, mungkin selama ini kita sudah berseru minta tolong kepada Tuhan. Namun seakan-akan Tuhan itu berpangku tangan. Seakan-akan Tuhan itu tidak peduli. Yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, how low can you go? Seberapa rendah kita bisa datang di hadapan Tuhan? Sebagaimana halnya wanita Sirofenisia ini, untuk kita mau mengakui bahwa dia punya terlalu macam-macam cara, dan cara kerja Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Tetap percaya bahwa Tuhan itu menolong kita, itu pasti, Bapak Ibu Saudara. Namun sayangnya, seringkali pertolongan Tuhan itu datang justru di detik-detik terakhir dari batas kesabaran kita. Seringkali pertolongan Tuhan itu datang justru di detik-detik terakhir dari batas pengharapan kita, bahkan batas-batas kepercayaan kita. Namun satu hal yang kita harus pegang, Bapak Ibu Saudara, Dia adalah Tuhan yang benar. Dia tidak pernah salah di dalam bertindak. Jadi biarlah kita boleh tetap percaya. Tuhan cuma minta satu, apapun dan bagaimanapun, jangan pernah lepas kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab hanya itu jalan satu-satunya untuk dia dapat jadi penolong dalam hidup kita. Sebab ketika kita sudah tidak percaya lagi, maka Tuhan pun tidak bisa buat apa-apa lagi. Sebab segala sesuatu dalam hidup ini boleh terjadi hanya oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Itu sebabnya di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah saat ini, saya mau ajak kita sekali lagi sama-sama untuk mengadakan pengakuan iman dengan bersama-sama kita katakan, "Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku." Hidup
tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolong. Selalu ada jalan di dalam Engkau Tuhan. Kau datang dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam hanya dekat-Mu Tuhan, kami tenang. Hanya dekat-Mu Tuhan, kami aman. Di hadapan-Mu saat ini Bapa, kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar tentang Engkau yang pernah keluar dari mulut kami di hadapan-Mu. Pada saat kami sedang menghadapi banyak hal yang kami tidak bisa pahami, mengapa semuanya harus terjadi, mengapa semuanya harus kami alami. Maafkan kami Bapa. Kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar itu. Dan sebaliknya di hadapan-Mu saat ini, kami mau ganti dengan pernyataan setuju dengan Engkau Tuhan. Apapun yang Kau buat, apapun yang Kau izinkan terjadi atas hidup kami, sekalipun kami belum bisa pahami, kami tetap mau setuju dengan Engkau Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya tidak akan pernah sekalipun Engkau merancangkan yang buruk atas hidup kami. Melewati segala musim dalam hidup kami, sudah kami buktikan sendiri, sungguh Engkau telah menjadi Bapa yang bisa kami percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita tahu bahwa Tuhan selalu menolong kita, tetap harus kita akui bahwa hidup ini tidak mudah. Hidup ini memang berat. Namun Bapak Ibu Saudara, hidup ini akan menjadi lebih berat lagi jikalau kita menjalaninya dengan mengeluh dan menggerutu. Itu sebabnya ada terlalu banyak alasan kenapa Tuhan tidak suka ketika umatnya mengeluh dan menggerutu. Sebab ketika kita mengeluh dan menggerutu Bapak Ibu Saudara, maka tidak akan pernah ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mengeluh dan menggerutu, tanda kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah kenyataan yang apapun yang ada di hadapan kita hari ini menjadi kebaikan bagi setiap kita. Ketika kita mengeluh dan menggerutu, tanda kita sudah kalah dengan keadaan. Bapak Ibu Saudara,
Bukankah selama ini kita menganggap yang namanya dosa itu kalau kita membunuh, kalau kita mencuri, kalau kita berzina dan sebagainya. Namun berapa sering tanpa kita sadari, mengeluh dan menggerutu adalah salah satu kategori dosa yang serius di hadapan Tuhan. Itu sebabnya di dalam kitab Bilangan 14 ayat ke-27, dia menyamakan keluhan dan kerutuan itu dengan kejahatan. Jadi mengeluh dan menggerutu itu dosa yang serius loh Bapak Ibu Saudara. Bapak bisa membukti? Saya bisa buktikan. Untuk itu izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Ketika bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir yang sudah membudaki mereka turun-temurun, apakah itu atas kehendak Allah? Tentunya iya. Allah sampai mendatangkan 10 tulah hanya untuk mengeluarkan bangsa ini dari Mesir. Dan ketika Allah mengeluarkan bangsa ini dari Mesir, apa yang Allah janjikan bagi mereka? Tanah perjanjian. Mohon izin tanya Bapak Ibu Saudara, apakah pada saat itu bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian? Tidak, kecuali Joshua dan Kaleb. Loh, kenapa mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian? Bukankah itu janji Allah bagi mereka? Karena keluhan dan kesulitan. Pada waktu kami perjalanan dari Israel menuju Mesir, di dalam bus saat itu, tour leader lokal kami membentangkan sebuah peta. Lalu dia tunjukkan kepada kami, ini Mesir, ini tanah perjanjian. Harusnya jaraknya tidak sedemikian jauh. Tapi mengapa bangsa Israel putar 40 tahun di padang gurun? Karena keluhan, karena kerutuan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, baru saja mengalami mujizat yang begitu dahsyat. Ketika mereka dikejar oleh tentara Firaun, di hadapan mereka tidak ada jalan. Namun bagi Allah kita sekali lagi tidak ada kata tidak ada jalan. Sekalipun tidak ada jalan, dia tetap sanggup untuk membuka jalan bagi setiap umatnya. Laut terbelah yang begitu lebar dan dalam dibelah menjadi dua. Bangsa Israel berjalan di tengah-tengah lautan dengan dinding kiri dan kanannya lautan. Mereka menyanyikan dengan syukur dan kemenangan mereka. Namun tidak butuh waktu yang lama. Hanya dibutuhkan waktu 3 hari. Setelah mereka sendiri mengalami kejadian yang maha dahsyat itu, setelah mereka menyanyikan dengan syukur dan kemenangan mereka, hanya butuh 3 hari. Mereka ubah nyanyian syukur dan kemenangan mereka dengan bersungut-sungut lagi di hadapan Allah. Ketika kemudian mereka tiba di Marah dan mereka mendapatkan air mati di situ. Bukankah ini ironis ya Bapak Ibu Saudara? Kenapa saya katakan ironis? Sebab untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir yang sudah memudaki mereka berabad-abad lamanya, namun bagi Allah cuma dibutuhkan waktu 10 hari. Yang menjadi ironis apa? Dibutuhkan waktu 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari pikiran dan hidup bangsa ini. 10 hari mengeluarkan Israel dari Mesir, 40 tahun mengeluarkan Mesir dari Israel. Ada banyak orang seringkali mengeluh sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kok proses ini nggak selesai? Bapak Ibu Saudara nggak usah tanya gitu sama Tuhan. Kenapa? Sebab yang seringkali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu bukan Tuhan. Makanya nggak usah tanya Tuhan gitu. Sebab yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Diri kita sendiri. Tuhan, saya nggak ngerti. Tuhan lagi buat apa? Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami semua ini? Saya tidak ngerti. Namun sekalipun saya tidak ngerti, saya tetap mau setuju dengan Tuhan.
Sebab saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat atas hidup saya. Maka proses itu jadi cepat selesai, Bapak Ibu Saudara. Namun sebaliknya, kalau kita banyak protes sama Tuhan, kalau kita selalu mengeluh dan menuntut sama Tuhan, maka percayalah, proses itu akan menjadi semakin panjang, gak kelar. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menuntut kita harus memahami segalanya. Sebab kalau Tuhan mau menjelaskan semuanya, pikiran kita tidak sanggup untuk menampungnya. Sebab bukankah firman Tuhan sudah ingatkan kepada kita, ada pun jalannya, pikirannya, dan rancangannya jauh lebih tinggi daripada jalan pikiran dan rancangan hati kita. Sekali lagi, bukan bagian kita untuk memahami segalanya. Bagian kita adalah setuju saja sama Tuhan. Setuju saja sama Tuhan, ngerti nggak ngerti? Dan percaya bahwa di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pasti Tuhan sedang punya maksud dan tujuan di balik semua itu. Apa sih yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan atas hidup kita? Apapun itu, ngerti, percayalah ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dalam segala senior saya, seorang wanita yang sudah berusia senja, dia belum menikah. Tapi akhirnya dia bertemu dengan seorang laki-laki yang usianya di atas dia dan mereka menikah. Namun karena mereka menikah di usia senja, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak dikaruniai seorang anak pun. Mereka tinggal di sebuah rumah yang kecil dan sederhana. Namun lebih dari 4 tahun terakhir ini, suaminya menderita sakit yang begitu berat, komplikasi, sehingga dia tidak bisa turun dari tempat tidur. Semua aktivitas dikerjakan di tempat tidur. Lebih dari 4 tahun terakhir ini, Bapak Ibu Saudara, mereka berdua tidak mempunyai income sama sekali. Lebih dari 4 tahun. Bahkan lebih dari 4 tahun terakhir ini, dia tidak bisa kemana-mana karena dia harus terus merawat suaminya.
Jangankan suster, asisten rumah tangga pun mereka tidak punya. Sampai suatu hari dia memohon izin kepada suaminya untuk mengakhiri hidupnya terlebih dahulu. Sebab dia berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Bapak Ibu Saudara, bukankah setiap kali sedang menghadapi masalah yang besar, tekanan yang berat dalam hidup ini, sering kali kita berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Sepertinya kitalah yang paling tahu batas kekuatan kita. Padahal saat ini dengan baik Bapak Ibu Saudara, yang paling tahu batas kekuatan kita itu adalah Tuhan. Amen. Dan dia berjanji, dia tidak akan pernah izinkan sesuatu pun terjadi dalam hidup kita yang akan melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Itu sebabnya jangan pernah berkata saya sudah tidak kuat lagi. Sebab kalau betul-betul kita sudah tidak kuat lagi, tidak mungkin Tuhan masih izinkan itu terjadi. Sebab itu janji Tuhan tidak akan pernah melampaui. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau hal itu masih terjadi dalam hidup kita sampai hari ini, itu karena dia memandang kita masih cakep, kita masih kuat, dan sementara itu dia akan tambah-tambahkan lagi kekuatannya bagi kita. Engkau mungkin protes dan berkata, tapi kenapa kok saya ini berat begini? Kenapa dia tidak seberat apa yang saya alami? Bapak Ibu Saudara, jawabannya sederhana. Karena di mata Tuhan, engkau jauh lebih kuat daripada dia. Sebab batas kekuatan setiap orang itu berbeda-beda. Dan jangan pernah membanding-bandingkannya. Sebab hanya Tuhan yang paling tahu batas kekuatan setiap umatnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini cuma satu yang kita tidak pernah boleh, yaitu menyerah kepada keadaan. Tetapi satu yang kita harus, menyerah kepada kehendak Tuhan. Sebab dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Izinkan dengan hormat saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sekedar nyanyi bersama dengan saya. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak mau nyanyi, tidak ada urusannya sama saya. Sebab ini adalah ibadah, dan ibadah adalah urusan pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Kita pakai kata engkau, dan mu. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara sadari atau tidak, sesungguhnya saat ini kita sedang berbicara langsung kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan jadikan kata-kata nyanyi sebagai nyanyian. Engkau tidak akan dapat apa-apa. Tapi jadikan setiap kata-kata ini sebagai ungkapan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Pada waktu kita memperkatakan setiap kata dengan iman di hadapan Tuhan, biarkan Tuhan berkata kepada setiap kita, sebagaimana dia berkata kepada wanita Sirofenisia itu, oleh karena kata-katamu jadi sesuai dengan imanmu masing-masing. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikir.
Tidak akan pernah ada satupun yang mengerti kami. Tidak akan pernah ada satupun yang peduli dengan kami. Sebagaimana Engkau Allah mengerti setiap kami. Sebagaimana Engkau Allah mempedulikan setiap kami. Dan itu sudah lebih daripada cukup bagi kami untuk kami menjalani kehidupan yang masih Engkau anurahi bagi kami hari ini dan seterusnya. Sebab kami yakin dan percaya yang menyertai kami jauh lebih besar dari apapun yang ada di hadapan kami. Mari semua kita yang setuju dan percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Jadi sepakat ya Bapak Ibu Saudara, berhenti mengeluh dan menggerutu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini saya merasa terhormat ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian setelah 25 tahun pelayanan saya. Kenapa saya katakan demikian? Karena hari-hari ini saya sedang memperingati 25 years anniversary dari rekaman saya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Jadi sudah 25 tahun Tuhan mempercayakan rekaman-rekaman ini buat saya. Pertama kali saya rekaman 25 tahun yang lalu, album pertama saya itu Allah Peduli. Jadi album ini sudah 25 tahun. Lalu tahun-tahun berikutnya Tuhan percayakan semua baik, Bapak yang kekal seperti Bapak sayang anaknya, arti kehadiranmu, ku tak akan menyerah, seperti yang kau ingini, besar anugerahmu, dan seterusnya. Sampai album saya terakhir 25 tahun ini, aku percaya ada mujizat. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara izinkan saya mengucapkan terima kasih saya kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mensupport pelayanan saya lewat rekaman-rekaman saya sejak dari zaman kaset sampai sekarang sudah tidak ada lagi kaset, lalu zamannya CD, tapi sebentar lagi CD pun sudah tidak ada lagi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, CD-CD saya sekarang sudah tidak bisa didapatkan dimanapun lagi. Kenapa begitu? Karena sudah tidak diedarkan lagi. Loh, kenapa tidak diedarkan? Karena toko-toko buku rohaninya sudah pada tutup Bapak Ibu Saudara. Jadi distributor rohaninya juga tutup. Nah, itu sebabnya kemanapun saya pelayanan, banyak jemaat Tuhan minta saya keluarkan koleksi album-album saya dari album pertama sampai album yang terakhir dalam bentuk flash disk atau USB. Karena sekarang banyak yang mengeluh sudah tidak punya CD player, mobil baru, laptop baru sudah tidak ada lagi CD playernya. Nah, baru belakangan ini saya keluar dalam bentuk USB Bapak Ibu Saudara. Dan saya keluarkan dalam bentuk 3 USB. Yang pertama Intimate Worship. Kenapa saya beri judul Intimate Worship? Narasi yang ada di antara pujian demi pujian, kata-katanya doa. Jadi doa nyanyi nyembah, doa nyanyi nyembah. Karena seringkali kita kalau doa ngomongnya sudah bingung, itu lagi ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, lalu yang kedua encouragement. Narasi yang ada di antara pujian demi pujian, kata-katanya untuk menguatkan iman orang-orang yang sedang mengalami pergumulan seperti malam ini misalnya. Nah, yang ketiga 25 years anniversary, lagu-lagu yang dikenal selama 25 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena sudah tidak diedarkan lagi, jadi mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara, terpaksa setiap kali kami pelayanan dimanapun, kami selalu bawa koleksi CD dan USB kami, meskipun sedikit-sedikit. Barangkali saja ada di 1-2 orang di antara Bapak Ibu Saudara yang senang untuk mengoleksi album saya, nanti bisa membeli pemain keyboard saya. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara diputar CD atau USB saya, lalu ingat sama saya, jangan lupa terus doakan saya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, terima kasih kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya, Pendeta Jeffrey Chandra. Tuhan Yesus berkati. Dan kita memberikan persembahan syukur kita. Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan setiap persembahan kita untuk berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan buat kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang sudah menguatkan kami, mengingatkan kami betapa pentingnya bagi kami untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal, supaya kami boleh terhindar dari hal-hal yang sangat membahayakan bagi kami, mengeluh, menggerutu, dan yang lain-lain. Terima kasih Bapak Surgawi, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati dalam setiap pelayanan dimanapun ia berada, ya Tuhan, sertai dengan kuasa firman Tuhan, kuasa pujian dan penyembahan, sehingga dimanapun dia berada Tuhan, ada banyak orang-orang yang boleh dikuatkan, yang boleh mengalami Tuhan, dan boleh mengalami kemenangan dari Tuhan. Terima kasih materai firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Kami akan memberikan persembahan syukur kecil besar
Biar Tuhan pilih dari tempat yang maha tinggi. Berkati tangan-tangan yang memberi dalam segala usaha, pekerjaan, bisnis kami, pelayanan kami. Tuhan memberkati, balaskan saudara Jan firman-Mu, dan kami akan memberi dengan ucapan syukur di nama Yesus. Amin. Memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara, dan kita akan masuk di dalam doa syafaat.